Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan dari review makalah-makalah yang telah Anda buat. Kemarin untuk kelompok 1, 2, dan 3, hari ini kita lanjutkan untuk kelompok 4, 5, dan 6. Bagi mahasiswa kelompok 4, 5, dan 6, saya harapkan berkenaan dengan teori penulisan makalah ini untuk menyimak dulu pemaparan pada bagian pertama, pada video pertama, karena di dalamnya terdapat teori-teori tentang dasar penulisan makalah mulai dari abstrak, pendahuluan, metode, pembahasan, sampai penutup. Jadi silahkan teorinya Anda pelajari dulu pada video bagian pertama. Adapun sekarang ini akan saya bahas tentang kelompok makalah yang telah dibuat kelompok 4, 5, dan 6. Kita mulai dari kelas A, kita berurutan dari kelasnya, nanti kelas A, nanti selesai kelas A, kelas B, setelah itu kelas C yang terakhir. Sekarang kita mulai dari kelas A, kelompok 4. Kita mulai dari judulnya. Jadi judulnya mengenai pemakaian gelang. Ini saya kira tidak ada masalah dari sisi substansi, artinya nggak apa-apa judulnya seperti ini. Cuman fokus dari makalah itu kan untuk di mata kuliah ini kan untuk menganalisa. Jadi bisa nanti judulnya diganti analisa fikih mengenai pemakaian gelang dinggo benggol misalnya kayak gitu. Jadi fokusnya itu ke analisanya. Silakan mau analisa fikih boleh, analisa akidah boleh, analisa tasawuf juga bisa. Cuman kalau untuk pemakaian gelang kemungkinan kalau nggak akidah berarti fikih. Silakan Anda pilih. Lalu selanjutnya untuk, nah ini nggak perlu seperti yang saya bilang kemarin, untuk format dari makalahnya itu dimulai dari abstrak. Jadi nggak perlu pakai daftar isi. Jadi nanti awal itu abstrak seperti ini. Cuman di sini abstraknya saya kira ini juga perlu diperbaiki karena abstrak yang dimaksud di sini itu adalah seperti yang saya terangkan pada video pertama. Jadi abstrak itu berisi pertama minimal ada 3, yaitu nanti mengenai tujuan mau ngapain. Tujuan intinya itu adalah untuk mendeskripsikan, ya. Tujuannya itu untuk mendeskripsikan dan menganalisa dari sisi dirosah agama intensif seperti apa. Metode harus ada, lalu hasilnya. Jadi hasil analisanya bagaimana itu juga dicantumkan di abstrak. Jadi abstrak itu memuat tujuan, metode, dan hasil. Ini saya kira baru latar belakang, tujuannya nggak ada, dan metode berartinya hasilnya juga belum ada. Lalu selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan ini saya sangat pendek sekali. Ya saya kira nggak apa-apa karena memang ini baru awal, nanti juga silakan direvisi. Jadi intinya untuk pendahuluan itu dia mencoba untuk menggali permasalahan. Jadi kalau dari pengangkatan temanya itu pemakaian gelang yang itu ibaratnya bisa menimbulkan kesyirikan misalnya, lalu pengen mengkaji dari akidah, maka silahkan cari sebuah latar belakang masalah yang akan membuat pembaca itu merasa penting. Mengapa kok ini diangkat dari sisi akidah gitu? Mengapa kok permasalahan pemakaian gelang ini penting untuk dianalisa dari sisi akidah? Jadi itu yang penting untuk dicantumkan dalam latar belakang. Misalnya tradisi yang berkembang itu pemakaian gelang masih ada sampai saat ini. Belum lagi banyaknya kepercayaan masyarakat yang menganggap bahwasannya gelang itu bisa mendatangkan maslahat dan lain sebagainya. Lalu dan lain sebagainya, sehingga nanti akan muncul asumsi-asumsi sehingga nanti memunculkan rasa penasaran bagi pembaca, sekaligus akan memunculkan rasa penting. Penting itu urgen. Mengapa ini perlu, penting, urgent untuk dikaji, untuk dianalisa dari sisi akidah misalnya seperti itu. Lalu untuk rumusan masalah saya kira ini juga nggak perlu
karena seperti yang saya bilang di PowerPoint ya, yang saya cantumkan di PowerPoint, nggak perlu ada rumusan dan nggak perlu ada seperti ini makalah kalau seperti ini, karena ini makalah ini dalam bentuk artikel, artinya nanti tujuan penulisan itu dibuat dalam satu paragraf di mana itu menjelaskan mengenai tulisan ini mau ngapain gitu. Misalnya ya, jadi 2 poin ini nggak perlu dikasih, lalu dikasih di satu paragraf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perspektif pemakaian gelang dinggo bengkel di masyarakat mana, misalnya kayak gitu, dari perspektif akidah gitu. Perlunya dikaji pembahasan dari sisi akidah karena pentingnya untuk mengkaji apakah pemakaian gelang ini merupakan tindakan yang syirik atau tidak, misalnya seperti itu. Itu tujuannya nanti seperti itu aja, jadi nggak perlu dibuat poin-poin, cukup dibuat dalam bentuk paragraf. Lalu selanjutnya metode, ini metode juga tidak ada referensinya, nanti dicari referensinya. Lalu selanjutnya pembahasan, oke, ini saya kira baru sangat awal sekali, ini belum banyak yang bisa saya bahas di sini. Tapi yang jelas di dalam pembahasan itu nanti berisi yang pertama dasar teori. Dasar teori adalah alat yang digunakan untuk menganalisa. Jadi misalnya pengen menganalisa pemakaian gelang dinggo bengkel dari sisi akidah, berarti harus mencari teori mengenai akidah. Ini bisa dijadikan teori kayak gini bisa, cuman ini kan teori yang menentang. Silakan, Anda tujuan dari penulisan makalahnya itu pengen menentang tradisi pemakaian gelang atau pengen mendukung. Kalau pengen mendukung berarti jangan hanya ini toh, berarti nanti harus dicari teori-teori yang mendukung tradisi itu sendiri. Lalu tentu saja setelah nanti ada teori, nanti ada sub pembahasan yang kedua, yaitu mengenai analisanya. Pilih salah satu, misalnya analisa akidah. Jadi di dalam analisa akidah Anda memberikan analisa dengan teori yang ada, kira-kira pemakaian gelang dinggo bengkel tadi itu termasuk perbuatan syirik atau tidak berdasarkan teori-teori yang telah Anda buat. Misalnya berdasarkan dalil ini, berdasarkan hadis ini, berdasarkan tradisi Wali Songo, berdasarkan apa, kita temukan ternyata pemakaian gelang ini masih bisa dilestarikan dengan catatan sebagai berikut, misalnya kayak gitu. Karena pada intinya ketika Anda ingin pro atau ingin mendukung sebuah tradisi, itu adalah bagaimana agar tradisi itu tetap lestari, tetapi substansi-substansi yang musyrik, yang syirik, yang animisme, yang dinamisme itu dirubah, diakulturasi. Gak beda dengan tradisi nyadran. Nyadran dulu itu adalah untuk memberi persembahan kepada penunggu kali, tetapi sekarang nyadrannya tetap dipertahankan, tetapi substansinya yang diganti. Nah nanti pokoknya kalau kaitannya sama tradisi, nanti arah analisanya itu ke sana. Baru nanti ke kesimpulan itu nanti memberikan rangkuman dari pembahasan yang telah diberikan. Oke, saya kira itu untuk kelompok 4. Poin-poinnya seperti itu. Kita lanjut ke kelompok 5. Oke, untuk kelompok 5 ini masih tentang tradisi juga. Tradisi tentang ngubengi soko. Saran saya di sini seperti kelompok 4 juga, judulnya difokuskan ke analisanya. Jadi misalnya analisa akidah tentang tradisi ngubengi soko, misalnya seperti itu. Tapi saya kira kalau judul itu tidak terlalu bermasalah. Yang penting nanti di sini, yang pertama abstraknya. Abstrak ini seperti teori yang sudah saya terangkan di awal pada video bagian pertama.
Abstrak itu berisi tentang tujuan penelitian. Jadi tujuannya mau ngapain? Jadi kan tujuannya pengen menganalisa. Nah itu belum ada di sini. Tujuannya pengen menganalisa yang pertama itu, lalu metodenya apa, lalu hasilnya bagaimana. Berdasarkan analisa akidah, kita dapatkan kesimpulan bahwasanya tradisi ini perlu digimanakan, misalnya seperti itu. Nah itu kesimpulan dan itu ditaruh di abstrak. Nah itu belum ada di sini. Kalimat ini contoh penting atau lebih baik ditaruh saja di pendahuluan. Ini lebih baik karena ini isinya latar belakang. Nah latar belakang, berarti ini cuma melanjutkan abstrak ini ya. Kalau dilihat ini pendahuluan memang isinya kan sama seperti abstrak. Nah ini nggak apa-apa kalau pendahuluannya seperti ini ya. Yang pada intinya pendahuluan itu berisi mengapa kok tradisi ngubengi soko itu penting untuk dikaji dari sisi dirosah Islamiyah, misalnya seperti itu. Jadi kalimatnya harus menunjukkan kepada pembaca bahwasanya tradisi ngubengi soko itu penting untuk dikaji. Misalnya karena tradisi ini sangat rawan dengan kemusyrikan, kesyirikan dan lain sebagainya, sehingga perlu dan penting untuk dikuak, perlu untuk digali, perlu untuk dikaji sehingga kita benar-benar tahu benar tidaknya nilai-nilai kesyirikan yang ada di dalamnya itu ada atau enggaknya, kayak gitu. Ini pun masih sama, ini bahasa makalah, tolong ini diganti, nggak perlu dibuat poin-poin, dibuat aja dalam satu paragraf yang isinya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tradisi ngubengi soko dari perspektif akidah. Dari hasil yang akan didapat nanti kita akan mendapatkan sebuah jawaban apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, misalnya seperti itu. Jadi itu tujuannya dibuat dalam satu paragraf saja. Lalu pembahasan. Kalau untuk pembahasan saya kira ini bagus. Ini sudah langsung membahas mengenai tradisinya, artinya ini berbicara teori. Ini ditulis aja nanti landasan teori, nggak usah kasih definisi gitu, nggak apa-apa. Jadi langsung landasan teori, isinya ini teori ini. Teori mengenai tradisinya, teori mengenai kemenyannya, teori mengenai mekanismenya. Nah ini bagus masuk dalam teori. Lalu ini juga masih teori ya. Ini saya kira untuk pembahasan bagus untuk teorinya. Ini yang kedua ini diganti judulnya analisa atau tradisi ngubengi soko perspektif akidah Islamiyah, misalnya seperti itu. Di sini perspektif yang dipakai 3, ada akidah, ada fikih, ada akhlak. Cukup pilih satu saja, pilih satu, jangan banyak-banyak. Satu tetapi selesai, artinya satu tapi mendalam, itu lebih baik daripada 3 tetapi nggak ada hasilnya atau tumpul semuanya. Kalau ngubengi soko saya kira ini paling bagus, itu seperti halnya yang tadi, ini pakainya akidah bisa. Analisa itu nanti arahnya adalah dengan teori yang telah disebutkan di sini, dengan teori-teori yang telah disebutkan di sini, itu nanti akidah Islam berbicara gimana. Kan kita tahu bahwasanya ada dalil yang mengatakan kalau mempercayai sesuatu datang selain dari Allah maka itu kemusyrikan, syirik kan gitu. Jadi syirik itu nggak harus nyembah kan gitu. Nah bagaimana? Nah nanti ini makalah ini saya juga masih bingung ini. Makalah ini pingin mengkritik tradisi atau pingin mendukung tradisi. Saran saya mendukung tradisi. Kalau ingin mendukung tradisi artinya kalau bisa di dalamnya itu jujur itu berarti menjelaskan tradisi ngubengi soko yang ada itu sebenarnya itu terjadinya gimana, apakah masih kental dengan animisme, dinamisme dan kemusyrikan atau enggak. Misalnya masih pakai mantra, masih pakai kepercayaan. Kalau masih pakai seperti itu ya secara analisa akidah ya harus dikatakan bahwasannya ini masih kental dengan kemusyrikan gitu.
Jadi yang Anda tulis dalam pembahasan dalam analisa ini adalah Anda mengatakan bahwasannya tradisi ngubengi soko ini bisa dilestarikan dengan catatan, misalnya mempertahankan wadahnya, misalnya masih pakai mekanismenya masih sama, masih ngubengi soko, masih memakai ubur rampe yang seperti itu. Tetapi hal-hal yang nyata-nyata itu masuk ke ranah kesyirikan ya harus diganti. Misalnya mantra, dimana di dalam mantra itu biasanya itu berisi ucapan-ucapan untuk meminta sesuatu kepada selain Allah. Nah itu harus diganti. Kalau nggak diganti berarti Anda sama saja di dalam makalah ini mendukung kemusyrikan. Jangan sampai. Jadi yang namanya tradisi dari sisi Wali Songo misalnya itu selalu mendukung tradisi, tetapi dengan catatan yang tegas. Catatannya adalah substansinya harus diganti, inti dari maksudnya itu diganti, sarananya sama, maksudnya diganti, wadahnya sama, isinya diganti. Itu cara untuk melestarikan tradisi secara kultural seperti itu. Nah, analisa Anda nanti berbicara kayak gitu. Misalnya gini, dari teori yang ada kita tahu bahwasannya mempercayai sesuatu datang dari selain Allah itu adalah sebuah kemusyrikan. Dan dari tradisi yang ada ternyata didapati di masyarakat Bansari itu masih banyak kepercayaan-kepercayaan demikian. Artinya jika tradisi ngubengi soko ini dipertahankan mentah-mentah maka jelas itu adalah suatu kemusyrikan. Misalnya kayak gitu boleh. Lalu Anda di paragraf selanjutnya mengatakan perlu adanya sebuah modifikasi dan akulturasi dengan ajaran Islam agar tradisinya ini tetap bisa dipertahankan tetapi tidak menyimpang dari akidah Islamiyah, misalnya kayak gitu, dengan poin-poin sebagai berikut. Misalnya 1, menghilangkan mantra, menghilangkan kepercayaan, memberikan himbauan masyarakat, memberikan mujahadah, memberikan pengajian sehingga akan meminimalisir kepercayaan yang tidak di masyarakat dan seterusnya. Sehingga nanti pada intinya tradisinya dipertahankan, wadahnya tetap ada, tetapi isinya yang diganti. Itu. Saya kira itu untuk analisanya, nanti silahkan Anda gali lagi. Lalu penutup nanti merangkum dari pembahasan yang telah dibuat. Ini kalau di makalah yang telah Anda buat, saya kira ini yang bagus teorinya. Di pembahasan yang pertama bagus, tapi pembahasan yang kedua itu diganti karena pembahasannya itu berisi analisa kaidah, analisa akidah. Saya kira itu untuk kelompok 5. Kita lanjut ke kelompok 6. Oke, untuk kelompok 6 ini secara garis besar masih seputar sama dengan kelompok 4 dan 5 tadi, yaitu membahas tradisi. Jadi secara analisa petanya, secara gambaran pembahasannya saya kira nyaris sama. Jadi kelompok 4, 5, dan 6 ini berhubungan. Jadi bisa saling tukar pikiran lah, atau sistematikanya ini nyaris sama nanti. Di sini yang perlu dikaji dari judulnya dan juga pembahasannya juga, ini nggak fokus karena gini, intinya cari aja satu. Kalau tradisi itu paling dekat, kalau nggak akidah ya fikih. Jadi silakan mau dikaji dari mana, mau fikih boleh, akidah juga boleh. Ya, lalu mengenai abstraknya, nah abstraknya bagus di sini. Tujuannya ada, metodenya ada, hasilnya ada. Nah ini namanya abstrak itu kayak gini. Saya kira ini abstrak nggak ada masalah. Lalu pendahuluan,
Gimana sih? Benar. Oke, kalau untuk pendahuluan ini yang saya pahami di sini, ini masalahnya belum keluar. Pada intinya pendahuluan itu adalah ingin mengkaji atau ingin memberikan asumsi kepada pembaca bahwasannya tradisi pemotongan rambut ini penting untuk dikaji, entah dari fikihnya, entah dari akidahnya. Jadi silahkan diperbaiki untuk pendahuluannya karena urgensi atau kepentingannya itu belum muncul. Lalu untuk ini juga sama, rumusan masalah nggak perlu dibuat kayak gini karena ini nanti dibuat dalam satu paragraf saja, isinya tujuan. Jadi nggak ada rumusan masalah, isinya langsung tujuan. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme pemotongan rambut gimbal dan juga mengkaji analisanya dari perspektif fikih, misalnya kayak gitu. Itu nggak perlu dibuat poin-poin. Walaupun secara garis besar nanti poin 1 dan 2 ini masuk ke dalam landasan teori, masuk pembahasan pertama. Lalu ini 3, 4, 5, walaupun ini nanti dipilih satu aja, mau akidah, mau amalia atau akhlak. Kalau mau pakai, jadi pilih satu dan itu menjadi analisanya. Pembahasan ini nanti landasan teori, masuk landasan teori. Poin pertama dan poin kedua ini masuk landasan teori. Ini masih landasan teori. Baru masuk ke sini ini sudah masuk analisa. Kalau milih akidah ya akidah, amaliyah ya amaliyah, akhlak ya akhlak, jangan tiga-tiganya. Saran saya pilih aja fikih. Analisa fikih untuk tradisi itu nyaris lebih gampang karena ada kaidah fikih. Jadi misalnya di situ Anda jelaskan tradisi dari penjelasan teori yang telah diberikan, tradisi di dalam tradisi pemotongan rambut itu misalnya tidak menyimpang dari ajaran Islam, karena kita tahu di dalam ajaran Islam asal dari segala sesuatu itu boleh sehingga ada dalil yang melarang, misalnya kayak gitu. Lalu nanti cantumkan kaidahnya. Lalu nanti dari situ digali lagi, karena kita tahu dari tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang itu pasti menyimpan banyak kepercayaan. Nah, kepercayaannya harus diantisipasi seperti yang saya bilang tadi di kelompok 4 dan kelompok 5 juga, bahwasannya tradisi itu kalau mau dipertahankan maka pertahankanlah wadahnya, ganti substansinya. Nah, itu harus dicantumkan dalam makalah ini. Jadi misalnya tradisi rambut gimbal yang berlangsung itu sudah sesuai dengan perspektif akidah Islamiyah, tidak menyimpang dari akidah Islamiyah, karena substansinya tidak lagi berbicara mengenai meminta keberkahan kepada makhluk roh halus misalnya kayak gitu. Jadi sudah meminta kepada Allah, ada doa-doa, tidak ada lagi mantra-mantra, tidak ada lagi persembahan dan lain sebagainya. Artinya wadahnya tetap dipertahankan tapi substansinya sudah diganti misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya kenyataannya kok memang belum diganti, berarti masih banyak syarat dengan kental dengan perbuatan-perbuatan yang condong ke perbuatan syirik, ya katakan demikian. Lalu Anda tambahkan kritik di dalamnya. Saran dari penulisan ini adalah seyogyanya, hendaknya pelaksanaan pemotongan rambut gimbal itu diganti substansinya agar tidak menyimpang dari ajaran Islam misalnya kayak gitu. Yang pertama, tidak ada lagi sajen. Yang kedua, tidak ada lagi mantra. Yang ketiga, apa-apa nanti bisa ditaruh di situ. Jadi inti dari analisa di sana. Kalau analisa paling gampang itu pakai fikih, karena apa? Karena dalilnya, teorinya jelas, yaitu teori kaidah fikih yang 8 itu. Kalau mau pakai akidah juga bisa, tapi Anda harus nyari sebuah dalil, entah Al-Quran atau hadis, yang bisa mendukung atau melarang adanya tradisi yang semacam ini. Anda jelaskan dulu tradisi apa, dalil yang melarang,
Tetapi nanti di akhir Anda jelaskan bahwasannya ini tuh boleh kok tradisi semacam ini dengan catatan demikian, sebagaimana hadis Rasulullah kayak gini misalnya, atau sebagaimana ayat Al-Quran kayak gini misalnya. Saya kira itu untuk kelompok 6 pembahasan perlu diganti, terutama banyak itu ada pada pembahasan untuk analisanya. Untuk teorinya sudah bagus. Jadi untuk pembahasan poin pertama dan kedua itu masuk ke dalam landasan teori. Dan itu sudah bagus, tinggal mengganti atau memperbaiki poin selanjutnya yaitu analisanya. Silahkan pilih mau fikih atau akidah. Oke, sekarang kita lanjut ke kelas PAIB. Kita lanjutkan pembahasan ini tentang jual beli atau ihtikar. Mungkin sebelum saya terangkan, setelah saya membaca makalah ini, sebetulnya ini salah pemilihan tema ya. Jadi seperti yang saya share di PowerPoint itu kan, saya harapkan temanya itu tentang budaya. Artinya kalau berbicara budaya berarti itu harus dianalisa karena di zaman Rasul atau tidak ada aturan yang tegas membahas mengenai hukumnya seperti itu. Misalnya kalau berbicara nyadran, berbicara misalnya bayi tabung, atau misalnya berbicara produk-produk budaya, tradisi, ataupun fenomena fakta-fakta yang terjadi, dan itu membutuhkan analisa seperti itu. Tapi kalau ihtikar itu kan ibaratnya aturannya udah jelas, hukumnya sudah pasti gitu. Nggak beda dengan keharaman minuman keras, dengan keharaman zina, keharaman judi gitu. Jadi pembahasan mengenai ihtikar ini saya kira secara konteks dari mata kuliah dirosah agama intensif ini kurang pas. Kenapa? Karena ini masuknya malah lebih ke fikih muamalah karena aturannya pasti, tidak membutuhkan ijtihad di sini, tidak membutuhkan analisa, nggak perlu dibuat makalah ibaratnya gitu. Tapi biar Anda tidak mengulangi dari awal, kalau Anda mau tetap pakai ini nggak apa-apa, silahkan Anda lanjutkan, cukup perbaiki sistematikanya saja ya. Jadi silahkan Anda gunakan ini. Jadi ya ini berarti bukan makalah dirosah agama intensif, tapi masuknya ke makalah fikih muamalah gitu. Jadi membahas mengenai dasar hukum ihtikar gitu. Tapi kalau mau pakai ini juga nggak apa-apa, tapi silahkan diperbaiki secara teknis. Yang pertama ya intinya abstrak, itu harus ada tujuan, metode, dan hasil. Oke, lalu untuk pendahuluan itu mengkaji mengapa ya, akhirnya ini sangat berbeda dengan pembahasan yang saya lakukan di makalah yang lainnya dengan teman-temannya, karena memang ini kalau saran saya sih ganti total, karena memang ini jadi nggak ada analisanya. Jadi ini hanya membahas ihtikar, dasar hukumnya gimana, diharamkannya berdasarkan dalil apa gitu. Ini udah jelas, ibaratnya ini kayak mindah buku lah ibaratnya, nyari buku dipindah ke sini selesai. Jadi nggak ada analisa. Oke, jadi secara garis besar kalau mau pakai ini ya berarti pendahuluan mau bahas apa, ihtikarnya ya. Ya, bahas ihtikarnya, lalu itu tidak perbolehkannya kenapa, dalilnya apa gitu ya. Ya saya kira untuk ini pembahasan ini saya tidak bisa berbicara banyak karena ini berbeda dari sisi konteks, karena konteks yang pengen kita bahas adalah budaya. Budaya itu nggak harus tradisi ya. Budaya itu pokoknya fenomena fakta faktual yang ada di sekitar kita, di mana kita membutuhkan analisa secara dirosah agama intensif.
Tapi kalau ini fikih muamalah. Jadi dalilnya udah jelas, jelas keharamannya, jelas nggak bolehnya, batasannya udah jelas, di buku udah ada gitu kan. Jadi nggak spesifik juga. Jadi saya kira untuk ini saya serahkan kepada Anda, mau tetap lanjut pakai ini atau mau diganti. Kalau mau lanjut ya tinggal Anda perbaiki secara sistematika saja. Kita lanjut ke kelompok 6. Maaf, kita ke kelompok 5 dulu. Jadi makalah untuk kelompok 5 ini membahas tentang pernikahan dini. Judulnya jangan pernikahan dini, tapi kasih analisa misalnya. Analisa fikih tentang pernikahan di bawah umur misalnya, atau pernikahan dini. Lalu untuk sistematikanya nggak perlu dikasih kata pengantar, langsung ke abstrak. Di sini belum ada abstraknya, tadi sudah saya lihat semuanya dan belum ada abstraknya. Untuk abstrak diingat di dalamnya berisi tujuan penelitian ini mau ngapain, penulisannya mau ngapain, metodenya apa, lalu hasilnya bagaimana, itulah abstrak. Ini belum ada, ini malah dikasih pengantar padahal ini nggak perlu. Lalu untuk pendahuluan ini berisi latar belakang. Mengapa kok pernikahan dini itu kok perlu dikaji dari sisi fikih. Jadi Anda selaku penulis itu harus menempatkan diri. Kalau ingin mengkaji pernikahan dini dari sisi fikih berarti Anda perlu menempatkan diri Anda sebagai pendukung ajaran fikihnya, pendukung pernikahan dininya, atau pendukung peraturan pemerintah yang mensyaratkan pernikahan itu minimal sekian tahun. Itu harus Anda tegaskan dulu biar nanti tulisan Anda jelas arahnya itu mengarah kemana. Lalu untuk pembahasan ini untuk pendahuluan jelas kurang terkait anunya ya, untuk mengeluarkan masalahnya belum, lalu tujuannya juga belum keluar. Karena di sini perlu dikasih tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengkaji pernikahan dini dalam perspektif fikih. Hal ini penting untuk dikaji karena apa misalnya. Untuk pembahasan sudah saya baca semuanya dan saya kira untuk teori cukup. Jadi Anda membahas mengenai pernikahan dini itu apa, membahas kasuistik yang ada di Syekh Puji. Jadi saya kira untuk teori bisa Anda cantumkan itu. Walaupun kalau saran saya gini, yang awal di teori ini yang pertama, pembahasan yang pertama itu membahas mengenai teori. Teori berarti pertama membahas mengenai apa itu pernikahan, apa itu pernikahan dini, apa itu pernikahan di bawah umur, dalil pernikahan itu bagaimana, dalil larangan dari pernikahan yang tidak sesuai aturan bagaimana. Nah itu Anda cantumkan di landasan teori. Baru mengenai kasus Syekh Puji, lalu kasusnya pernikahan dini di tempat-tempat lain, itu masuk ke analisanya. Jadi pembahasan itu ada dua, yang pertama teori, yang kedua analisa. Teori itu berisi mengenai wacana-wacananya, teori-teori yang dipakai, definisi dan lain sebagainya. Adapun analisa itu berisi kasuistik. Anda ingin membahas kasusnya Syekh Puji atau ingin membahas kasus di masyarakat atau apa, itu masuk ke dalam analisa. Tapi ini secara garis besar sebetulnya sudah ada semua ini. Teorinya udah ada, analisanya juga udah ada, cuman ini tata letaknya yang kurang pas. Jadi di pembahasan yang pertama membahas teori, kumpulkan semua teori di awal.
di dalam pembahasan yang pertama, yaitu teori, definisi, hukumnya, dalilnya itu masuk ke teori. Lalu yang selanjutnya pembahasan yang kedua, sub pembahasan yang kedua membahas analisa. Secara fikih Anda ingin membahas pernikahan dini itu sebagai gimana, kasusnya Syekh Puji dibahas seperti apa, digali terus. Nah itu namanya analisa. Kalau saran saya untuk analisa nanti arahnya begini. Kasusnya Syekh Puji ini diarahkan saja bahwasannya budaya, adat itu harus menjadi pertimbangan di dalam keputusan hukum fikih. Karena kita tahu ada satu kaidah al-adatu muhakamah, adat itu menjadi hukum, itu yang pertama. Yang kedua, ada uraf atau kebiasaan, itu juga adalah dasar hukum di dalam agama Islam. Artinya uraf dan juga adat ini harus menjadi patokan suatu pernikahan dini itu boleh atau enggak dalam suatu tempat. Karena kalau lihat budayanya, budaya Indonesia sekarang itu kan beda dengan budayanya zaman Rasul dulu. Zaman Rasul, postur tubuh, kemampuan tubuh, budayanya, anak kecil itu sudah bisa head, sudah bisa paham benar dan buruk, sudah bisa mencari uang, sudah bisa bertanggung jawab atau belum, itu kan umur atau faktor budayanya berbeda antara dulu dengan sekarang. Anak sekarang jangankan 13 tahun, 18 tahun ada aja kadang belum mandiri. Jadi kita bisa katakan secara esensi, secara substansi berdasarkan adat, boleh jadi pernikahan 18 tahun itu di bawah umur. Karena apa? Karena orangnya sendiri secara mental belum siap. Nah itu nanti pembahasan fikih masuknya ke sana. Analisanya itu nanti arah ke situ. Jadi lebih cenderung gini. Yang namanya pernikahan dini itu boleh atau tidaknya kadang bukan hanya faktor umur, tapi juga faktor kesiapan. Dan faktor kesiapan ini sangat penting untuk dipertimbangkan, mempertimbangkan budaya sama adat setempat. Dan kita harus akui budaya kita saat ini adalah budaya anak-anak manja, di mana anak itu dewasanya itu sekarang umurnya itu naik. Dulu umur 13 tahun itu udah bisa nyari uang, sekarang 18 tahun itu masih nganggur, nggak bisa apa-apa. Itu bisa dijadikan patokan juga. Itu saran saya mengenai analisa. Untuk sistematika ini cuma tadi seperti yang saya katakan, tata letaknya aja yang perlu diperbaiki. Kesimpulan daftar pustaka saya kira udah cukup. Kita lanjut ke kelompok 6. Untuk kelompok 6 ini membahas tentang hadis, tentang kabar bahwasannya ada sebuah hadis yang ketika tanggal 1-nya hari Jumat dan pertengahannya hari Jumat gitu ya. Sudah baca semua saya tadi, cuman ini perlu dari sisi cara pembahasan kok objeknya kurang pas ya. Jadi objeknya itu jangan hadisnya, karena dirasa agama itu tidak membahas hadis, tidak membahas mengenai hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu, itu bukan seperti itu. Dan itu kayaknya juga bukan hak kita, bukan pada posisi kita untuk menilai sebuah hadis, karena di sini kita bukan ahli hadis. Artinya, dan ini juga bukan mata kuliah hadis. Maka dari itu ini objeknya yang diganti. Temanya masih sama nggak apa-apa, tapi objeknya diganti, jangan membahas hadis. Bahas saja mengenai misalnya mempercayai apa ya? Mempercayai dukhon pada pertengahan Ramadan, perspektif akidah Islamiyah misalnya kayak gitu, boleh kalau kayak gitu. Jadi nanti objek yang dikaji itu dukhonnya, perpecahannya,
Lalu mempercayainya ini yang dikaji, bukan hadisnya. Jadi objeknya saja nih, titik-titiknya yang perlu diganti. Fokusnya bukan membahas hadis, tetapi membahas mempercayai nanti akan terjadi sesuatu itu gimana dari perspektif akidah kayak gitu. Dengan adanya sebuah hadis, walaupun banyak yang mengatakan dhaif dan juga palsu, itu kira-kira seperti apa. Nah itu baru bisa. Nanti Anda juga bisa mencantumkan apa itu hadis sahih, apa itu hadis dhaif, apa itu hadis palsu juga nggak apa-apa. Cuman jangan dijadikan judul atau highlight di awal, karena itu kesannya ini menjadi makalah hadis. Untuk abstraknya, berarti sama. Di sini berbicara tujuan dulu, nanti memetakan tujuan, metode sama hasil. Berarti bilang gini, tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisa kepercayaan umat muslim berkenaan dengan adhuhon yang akan terjadi di pertengahan Ramadan, perspektif akidah Islamiyah, misalnya gitu, selesai. Metode yang digunakan apa, hasilnya gitu. Jadi nanti dari analisanya hasilnya gimana, cantumkan, selesai. Lalu untuk pendahuluan ini malah masuk teori. Jadi Anda masukkan aja ini di teori. Ini bukan pendahuluan, ini namanya teori kayak gini tuh. Pendahuluan itu Anda menjabarkan kondisi faktanya bagaimana. Anda katakan beredarnya virus, beredarnya wabah, beredarnya masa-masa yang tidak mengenakan, lalu munculnya kabar-kabar, munculnya ada semacam yang mengatakan berita-berita YouTube. Nah, bisa itu masukkan di dalam latar belakang yang menggiring opini bahwasannya akan terjadi akhir zaman di pertengahan bulan Ramadan, misalnya seperti itu. Maka dari itu penting untuk dikaji dari sisi akidah Islamiyah agar umat muslim tidak terjebak kepada akidah-akidah yang menyimpang, kan gitu. Itu namanya latar belakang. Baru setelah itu Anda katakan tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji kepercayaan atau mempercayai akan datangnya itu berdasarkan perspektif akidah. Lalu ini nggak perlu rumusan masalah itu diganti tujuan. Tujuannya itu nanti dalam satu paragraf saja yang menunjukkan ingin menganalisa kepercayaan umat muslim mengenai dukhon di awal Ramadan, misalnya gitu. Lalu untuk metode, seperti ini pembahasan. Nah di sini di pembahasan ini kok di dalamnya isinya kok cuma perspektif hadis semua ya. Jadi semua yang berkaitan sama teori-teori hadis itu masukkan saja di pembahasan yang pertama. Jadi pembahasan itu kan ada dua, ada teori, ada analisa. Teori itu isinya mengenai teori-teori ini tadi, hadis palsu, pendapat ulama mengenai hadis gimana, itu masukkan saja di teori semuanya. Nah di sini yang saya belum lihat itu justru malah analisa mengenai mempercayai adanya dukhon di awal Ramadan, perspektif akidah Islamiyah bagaimana. Nah itu malah belum ada di sini. Atau sudah ada tapi tercampur-campur di dalam pembahasan ini. Jadi saya nggak tahu ini mana yang teori, mana yang analisa. Jadi nanti fokuskan pembahasan yang pertama itu teori berisi mengenai hadis lah, boleh teori tentang hadis. Teori tentang mempercayai ramalan misalnya, lalu teori mengenai mempercayai hadis palsu, teori mengenai pendapat ulama tentang mempercayai hadis palsu, dan seterusnya bisa Anda cantumkan di dalam teori. Lalu pembahasan yang kedua adalah tentang analisa secara akidah berdasarkan mempercayai suatu kejadian di masa yang akan datang, misalnya gitu. Anda bisa kaji, kalau saran saya gini arahnya. Mempercayai sesuatu berdasarkan hadis sahih itu wajib. Bahkan kalau mempercayai berdasarkan hadis mutawatir itu sama halnya mempercayai Al-Quran, kan gitu. Tapi kalau kita berbicara hadis-hadis yang lain, dhaif misalnya, itu kan fadilah.
Boleh mempercayai hadis dhaif tapi hanya untuk fadilah, untuk keutamaan kayak gitu. Nah, nanti arahnya ke sana. Adapun mengenai ini itu palsu atau tidak, ini jangan ditekankan di sini karena ini bukan pada porsi Anda, bukan pada porsi kita, karena kita di sini bukan ahli hadis. Jadi gini aja nanti arahnya. Arahnya adalah nggak perlu menjustifikasi, nggak perlu menghakimi hadis itu palsu atau enggak, itu nggak penting. Yang penting adalah hukum mempercayai sesuatu akan terjadi di masa yang akan datang tanpa adanya dasar yang sahih itu bagaimana. Itu aja nanti yang dianalisa. Karena yang namanya segala sesuatu itu kan kita harus dasarkan bahwasannya akidah Islamnya itu kan intinya jangan sampai kita mempercayai sesuatu datang dari selain Allah. Itu nggak bisa. Jadi kalau itu sudah dilakukan, ya itu sudah menyimpang dari akidah. Jadi nanti akan ada, saya kira nanti akan ada banyak kesimpulan di sini. Akan ada banyak kesimpulan. Pertama, boleh-boleh saja kita mempercayai nanti akan terjadi sesuatu, dengan catatan dia mempercayainya karena dia percaya Allah itu berkehendak atas segala sesuatu, dan kiamat dan juga hari akhir dan apapun itu sangat mungkin terjadi atas kehendak Allah, kan gitu, boleh kayak gitu. Lalu yang kedua, misalnya tidak boleh, kesimpulan yang kedua, boleh jadi nggak apa-apa, boleh jadi haram. Haram kenapa? Karena mempercayai hadis, atau bukan, karena mempercayainya ini ketika dalam kondisi dia mempercayai sebagaimana ramalan-ramalan tanpa mendasarkan pada segala sesuatu berujung kepada Allah gitu. Nah, nanti itu yang nggak boleh kan gitu. Silakan Anda nanti analisanya seperti apa. Yang pada intinya Anda harus menggunakan teori tentang akidah, teori tentang kepercayaan, bahwasannya di dalam akidah Islamiyah, teori tentang hari akhir terutama. Karena yang namanya akidah itu kan berkaitan sama 6 rukun iman. Kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir. Kalau berkenaan dengan ini, saya kira nanti Anda yang harus cantumkan, penting banget. Itu adalah teori mengenai iman kepada Allah, bahwasannya tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh mempercayai sesuatu datang dari selain Allah, tidak boleh mempercayai segala sesuatu debu jatuh tidak atas izin Allah, dan lain sebagainya. Dan juga teori mengenai percaya pada adanya hari akhir itu juga harus dicantumkan. Dua teori ini digunakan untuk menganalisa kira-kira mempercayai Ad-Dukhon di 15 Ramadan itu kira-kira nanti boleh ketika gimana, enggak ketika gimana, haram ketika gimana, bertentangan dengan akidah ketika gimana, tidak bertentangan dengan akidah ketika gimana. Nanti akhirnya seperti itu. Oke. Saya kira itu untuk kelas B. Kita lanjut ke kelas C. Untuk kelas C masih ada 3 kelompok. Kita lanjut ke kelas C sekarang. Kita mulai dari kelompok 4 untuk PAIC. Kelompok 4 ini membahas mengenai sholat Jumat di masa wabah. Jadi saya kira ini pembahasan yang cukup standar, artinya mainstream sekali, nggak ada, ibaratnya nyaris dibicarakan di era masa-masa ini. Jadi saya kira ini referensinya sekarang sudah banyak sekali, tapi nggak apa-apa karena memang ini sesuai dengan mata kuliahnya, jadi Anda membahas ini juga nggak apa-apa. Jadi pada intinya pengen membahas sholat Jumat perspektif fikih itu seperti apa gitu ya. Judul silahkan Anda gali lagi.
Intinya pengen menganalisa sholat Jumat di masa wabah berdasarkan fikih. Lalu untuk abstrak belum ada, silahkan dibuat. Abstrak itu berisi tujuan, metode, dan hasil. Pendahuluan saya kok masih kurang seret dengan seperti ini, karena pendahuluan itu intinya pengen menggali masalah. Jadi ini kayak semacam belum, ya nggak apa-apa lah. Ini memang kurang, silakan Anda perbaiki, boleh nggak juga nggak apa-apa. Intinya kalau bisa di dalam pendahuluan itu jangan terlalu banyak teori. Ini kan di pendahuluan malah muncul hukum sholat Jumat wajib, kalau nggak sholat 3 kali kafir. Ini kan masuknya ke teori aja kalau ini, nggak usah di pendahuluan. Karena latar belakang yang merupakan bagian dari pendahuluan itu ingin membicarakan mengapa hukum sholat Jumat berdasarkan fikih ini penting untuk dibahas gitu. Jadi misalnya Anda membicarakan adanya virus corona tidak memungkinkan perkumpulan di semua lini, terutama hal-hal yang bersifat wajib kayak gitu. Nah, itu yang dijabarkan di situ, sehingga nanti muncul peraturan pemerintah, sehingga penting di kita untuk mengkaji secara fikih bagaimana agar kita tahu bahwasannya apa yang menjadi landasan dibuatnya peraturan pemerintah tadi. Itu untuk pendahuluan. Untuk rumusan sama tujuan nggak usah dibuat poin-poin, cukup dibuat satu paragraf yang mengisi tentang tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa permasalahan atau fakta atau himbauan pemerintah untuk tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid, misalnya seperti itu. Lalu pembahasan. Nah, untuk ini kan makalah Anda itu kan secara garis besar ada 4 poin ini. Poin 1 dan 2 itu teori, poin 3 dan 4 itu bisa masuk ke analisa. Jadi di sini itu cukup tulis landasan teori. Landasan teori itu berisi poin 1 dan 2 tadi. Pengertian sholat dan pengertian virus dan pengertian-pengertian yang lain itu masukkan saja di sini. Jadi semua yang berbau teori, berbau definisi, masukkan di teori. Poin 3 dan 4 yang membahas hukum, membahas analisa, itu masukkan di pembahasan analisanya. Gambaran saya gini. Kan kemarin juga sudah ada fatwa dari Bahsul Masail Nahdlatul Ulama PWNU. Saya kira itu bisa menjadi bahan untuk menjadi analisa di sini. Itu bisa dijadikan referensi untuk hasil analisanya. Karena pada intinya dalam analisa fikih itu nggak mungkin saklek, nggak mungkin ini haram terus, nggak bisa. Karena peristiwa yang terjadi, yang faktual, yang perlu analisa fikih itu nggak mungkin hukumnya itu saklek. Jarang sekali wis. Misalnya bahkan minuman keras yang hukumannya pasti aja itu nggak saklek. Karena minuman keras hukumnya haram, itu bisa nanti berubah hukumnya bisa. Makan babi hukumnya haram, itu nanti bisa jadi halal. Artinya nggak pernah ada hukum yang saklek. Nah, itu nanti Anda jabarkan di dalam analisanya. Boleh ketika apa, dilarang, tidak perlu sholat Jumat ketika apa, wajib sholat Jumat ketika apa. Kayak gitu, itu tetap harus dilakukan. Dan di dalam analisa fikih itu mutlak harus membutuhkan kaidah fikih. Silakan cari kaidah fikihnya. Kalau saran saya dari yang 8 itu ya tentu saja darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kemadharatan itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Kalau berada dalam zona yang sangat berbahaya, melindungi diri dari kematian itu lebih diutamakan daripada maslahat dari melaksanakan sholat Jumat. Itu juga bisa dilakukan dengan kaidah tadi. Jadi silahkan Anda merujuk pada hasil Bahsul Masail PWNU mengenai sholat Jumat itu untuk analisa pembahasan Anda. Secara sistematika tadi sudah saya jabarkan. Oh ya, di sini kok masih pakai footnote? Jangan pakai footnote, jangan pakai catatan kaki, pakai saja catatan perut ya, karena ini
sudah nggak dipakai, sudah sangat jarang dipakai di makalah-makalah era ini. Secara garis besar lainnya saya kira nggak perlu ada yang perlu saya koreksi lagi. Penutup daftar pustaka saya kira cukup. Kita lanjut ke kelompok 5. Untuk kelompok 5, oke, ya ini lagi-lagi ada yang salah konsep di sini ya. Jadi untuk makalah dirasa agama intensif itu makalahnya adalah menggali fakta, menganalisa budaya, menganalisa pola hidup, menganalisa fakta lapangan, menganalisa fenomena alam berdasarkan akidah, amaliyah atau tasawuf. Kalau ini kan sabar. Berarti ini yang menjadi objeknya bukan fakta. Artinya bukan sesuatu yang terjadi, bukan fenomenanya, bukan budayanya, tetapi konsepnya. Berarti ini isinya teori semua, ini makalahnya. Tadi saya sudah membaca, ini memang isinya teori semua. Beda kalau misalnya Anda menggali objek. Misalnya gini, penyikapan wabah COVID-19 perspektif sabar. Nah itu bisa. Penyebaran COVID-19-nya itu sebagai objeknya yang Anda bahas, tapi alat analisanya, menganalisanya itu dari perspektif tasawuf, yaitu sabar. Itu baru bisa. Kalau kayak gini, ini berarti nggak ada objeknya. Berarti nggak ada yang diteliti di sini. Ini semacam kayak mindahin buku tentang sabar, teori tentang sabar, dipindahin ke makalah ini. Padahal bukan itu yang penting di sini, karena yang penting di dalam makalah ini adalah Anda bisa melakukan analisa dari fakta-fakta, budaya-budaya, fenomena-fenomena yang ada di sekitar. Secara sistematika, abstraknya belum ada, silakan nanti dicantumkan. Abstrak berisi tujuan, metode, dan hasil. Pendahuluan artinya ini pendahuluannya juga belum masuk di sini, karena pendahuluan itu berarti Anda harus mencari apa yang ingin Anda kaji. Kasus penyebaran virus, kasus merosotnya pendapatan selama masa wabah, itu juga bisa, faktor ekonomi dan lain sebagainya, dan banyak hal yang Anda bisa jadikan objek. Itu Anda bahas di sana dengan perspektif sabar. Nah, nanti Anda munculkan di sini bahwasannya itu penting digunakan. Artinya penting untuk menggunakan konsep sabar di dalam objek yang Anda kaji tadi. Oke, asumsinya misalnya Anda mengkaji mengenai faktor ekonomi, mengenai pendapatan masyarakat yang berkurang selama wabah. Ya udah, Anda di sini berarti jelaskan mengenai virus, mengenai implikasinya terhadap ekonomi bagaimana. Lalu ternyata sekarang banyak orang yang sudah mulai stres, mulai kebingungan karena harus tetap di rumah tapi nggak bisa makan. Lalu Anda di terakhir disimpulkan, itulah pentingnya penggunaan konsep sabar untuk mengupas masalah tersebut. Kan gitu nanti ujungnya. Sehingga nanti tujuannya adalah menggali atau menganalisa penyikapan atau menggunakan konsep sabar dalam menyikapi kondisi ekonomi selama wabah misalnya gitu. Dari poin-poin ini isinya teori semua. Berarti saya bisa menyimpulkan
pembahasannya ini isinya teori semuanya. Berarti nggak apa-apa, ini nggak perlu dihapus, tapi ganti judulnya di sini landasan teori. Dari poin 1 sampai terakhir itu isinya dimasukkan di dalam teori semua, teori tentang sabar. Lalu nanti di belakang kasih satu sub pembahasan lagi, yaitu analisa atau penggunaan konsep sabar dalam menyikapi apa tadi, misalnya menyikapi kondisi ekonomi yang menurun selama masa wabah, misalnya gitu, itu baru bisa. Berarti di sini yang sangat kurang, yang belum ada adalah analisa permasalahannya, karena memang di sini permasalahannya juga belum ada, objeknya belum ada. Nanti silahkan diganti, diperbaiki lagi. Daftar pustakanya saya kira sudah cukup. Kita lanjut ke kelompok terakhir. Kelompok 6 membahas mengenai guyub rukun antar umat beragama di Magelang. Saya barusan membaca semuanya, sebagian besar sudah saya baca, sudah saya pahami intinya. Saya akui ini dari sisi ide, pengangkatan tema ini sangat menarik, karena tema semacam ini tuh tema yang sangat penting untuk dikaji. Walaupun nggak banyak orang yang berpikir ini tuh bisa dikaji gitu, tapi mengkaji masalah semacam itu sangat urgent, karena ini terjadi langsung di sekitar kita dan ini sangat langsung bersinggungan dengan agama. Artinya perlu analisa dirosah Islamiyah di sini, penting banget untuk menganalisa hubungan antar agama ini. Secara konsep, secara tema ini sangat bagus. Selanjutnya mengenai abstrak juga sudah tertata, cuman di sini saya belum melihat fokusnya. Jadi kalau harapan saya sih, ini jangan hanya ketahlilannya, karena kalau nanti membahas ketahlilan berarti ini kecuali tahlilan dan yasinannya ini rutin dilakukan di tempat tersebut untuk kematian baik non-muslim maupun muslim. Misalnya itu menjadi sebuah aturan di masyarakat itu, nah itu bisa dibahas. Tapi kalau itu hanya terjadi 1 kali, 2 kali, itu kalau mau dibahas itu kok nggak relevan. Jadi silakan, ini gimana terjadinya itu saya soalnya nggak tahu. Kalau misalnya itu sudah menjadi adat, ada kematian baik muslim atau non-muslim itu dijadikan yasinan, otomatis Anda nggak apa-apa fokus ke yasinan sama tahlilannya aja. Tapi kalau itu hanya terjadi 1 kali 2 kali, maka fokus ke hubungan antar agamanya. Berarti bukan hanya tahlilan yasinan. Misalnya pas Idul Fitri gimana, pas terjadi Natal bagaimana, pas ada misa kenaikan Isa Al-Masih, pas ada Ramadan itu ada apa saja. Nah itu bisa dikaji semuanya dalam satu kesatuan hubungan guyub rukun. Nah sekarang Anda gimana? Karena ini pun sudah ada kontradiksi di sini. Judulnya membahas guyub rukun, artinya secara umum, tapi di tujuannya membahas tahlilan yasinan. Ini kan nggak sinkron. Walaupun secara konsep abstraknya bagus, ada tujuan, ada metode, ada hasil. Jadi silakan pilih mau guyub rukun atau tahlilan yasinan. Kalau tahlilan yasinannya itu sudah menjadi adat, pilih tahlilan yasinannya aja. Lalu pendahuluan, saya kira tidak begitu bermasalah di pendahuluan, bagus menggali masalah dari fakta yang ada. Dari sisi tujuan juga sudah masuk, cuman ini nggak perlu dibuat rumusan masalah, karena rumusan masalah latar belakang itu menjadi satu di dalam pendahuluan, nggak perlu dibuat subtema atau subbab sendiri kayak gini, digabung dengan latar belakang. Dan latar belakangnya ini nggak perlu dikasih latar belakang gitu, nggak perlu, cukup pendahuluan langsung paragraf, nggak perlu dikasih latar belakang.
latar belakang rumusan masalah dijadikan satu. Rumusan masalah pun nggak perlu dibuat poin-poin seperti ini. Rumusan masalah dibahasakan dalam bentuk tujuan, dibuat dalam satu paragraf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji guyub rukun yang terjadi di daerah Keramat Magelang berdasarkan perspektif akidah. Titik. Selesai. Kalau tiga-tiganya terlalu luas, milih salah satu saja. Akidahnya boleh, fikihnya boleh, akhlaknya boleh. Tadi saya sudah membaca, ini tiga-tiganya sudah dikaji. Kalau misalnya sayang untuk menghapus, artinya wah Pak udah ditulis semuanya tiga-tiganya, masuk mau dihapus, ya udah nggak usah dihapus, tapi fokus ke salah satu. Berarti misalnya Anda membahas mengenai akidahnya, tapi nanti diberi bumbu fikih sama bumbu akhlaknya, tapi fokusnya ke akidahnya. Kalau fokus ke akidah berarti Anda fokusnya adalah menganalisa kondisi guyub rukun yang terjadi di masyarakat. Lalu dari menganalisa tersebut Anda beri bumbu-bumbu. Intinya jangan sampai dia itu menjadi syirik, jangan sampai menjadi menyimpang dari akidah Islam. Nanti diberi bumbu tidak menyimpang dari fikih dan juga tidak menyimpang dari akhlak, misalnya gitu. Jadi silakan tiga-tiganya ini boleh Anda pakai semua, tapi harus ada yang menjadi utama. Utamanya mau yang mana? Lalu soal pembahasan ini agak terbalik dengan kelompok yang lain. Kalau kelompok yang lain itu kebanyakan banyak di teori, nggak ada analisanya. Tapi kalau ini malah sebaliknya, ini pembahasannya lengkap, tapi nggak ada teorinya. Atau bahasa mudahnya sebetulnya bukan gitu sih. Bahasa mudahnya itu ini antara teori sama analisanya tercampur, ya kan? Ini sedang pengen menganalisa secara akidah, lalu di sini menjelaskan apa itu akidah, padahal ini teori, makanya dipisahkan aja. Pembahasan yang pertama membahas teori dan ditentukan dulu mau akidah, fikih atau akhlak, itu yang perlu. Fokusnya mau kemana? Misalnya Anda mengaji dari sisi akidah, ya udah fokus ke sana, nanti fikih sama akhlaknya hanya sebagai bumbu. Di awal Anda menjelaskan teori. Teori itu isinya apa? Pengertian-pengertian. Akidah itu apa? Guyub rukun itu apa? Tahlil yasin itu apa? Lalu yang terjadi di masyarakat itu toleransi beragamanya itu apa aja? Itu masuk ke dalam teori bisa. Lalu yang selanjutnya nanti baru membahas mengenai analisanya. Analisa itu berarti menggunakan dalil-dalil yang ada, yang bisa Anda pakai untuk memberikan argumentasi. Kira-kira guyub rukun toleransi yang beragama itu menyimpang enggak gitu. Menyimpang ketika apa, enggak ketika apa. Kalau Anda ingin fokus ke fikihnya, berarti Anda cari kaidah fikihnya. Kalau gambaran saya gini, mungkin Anda bisa mengkaji dari sisi akidah, di mana di situ sama intinya menggali bahwasannya tradisi budaya guyub rukun ini tidak bermasalah. Bahkan tahlilan yasinan juga tidak apa-apa, asalkan tidak melanggar koridor ini gitu. Jadi tidak melewati batas-batas ini berdasarkan analisa dalil ini gitu, karena di dalil kita kan banyak batasannya. Misalnya orang muslim tidak boleh mendoakan orang non muslim kecuali untuk mendapatkan hidayah Allah, misalnya itu. Atau toleransi boleh tapi jangan sampai terjadi pencampur adukan agama. Maksudnya umat Islam ikut Natalan lalu umat muslim ikut sholat tarawih, itu kan nggak boleh. Artinya ada batasan-batasan yang memang tidak bisa dicampur di dalam peribadatan. Percampuran ini hanya terjadi secara kemasyarakatan dalam budaya sehari-hari, dalam muamalah hubungan manusia dan manusia, misalnya gitu. Lalu nanti dibuat juga bumbu-bumbu dari fikihnya. Misalnya Anda bisa buat kaidah fikih, misalnya al-aslu fil asya, itu bisa al-ibahah atayadulul dalilul tahrim, artinya segala sesuatu itu boleh sehingga datang dalil yang mengharamkan. Atau al-umuru bimaqasitiha, atau al-adatu muhakamah, itu juga bisa dijadikan bumbu-bumbu untuk menganalisa kondisi ini.
Jadi untuk pembahasan saya kira itu cuma pemisahannya saja, mana yang teori, mana yang analisa di sini belum jelas. Jadi dicampur, ini membingungkan orang yang ingin membaca saya kira. Jadi untuk pembahasan dibagi dua, teori sendiri, analisa sendiri. Yang masuk ke pengertian, definisi yang terjadi di dalam guyub rukun Magelang itu masuk saja ke teori semua. Yang masuk ke analisa, artinya ini hukumnya gimana, dalilnya apa, kesimpulannya bagaimana, itu masuk ke analisa. Jadi pembahasan ada dua itu, ada teori, ada analisa. Lalu nanti rangkuman atau penutup kesimpulan itu membahas rangkumannya. Daftar pustaka saya kira tidak ada masalah. Saya kira itu untuk pembahasan dari sisa makalah kelompok 4, 5, dan 6. Jangan lupa sebelum membaca review dari makalah-makalah ini harus membaca dulu video yang pertama, karena di situ berisi teori utamanya. Jadi kalau Anda belum membaca teori utamanya kok langsung menyimak video ini, belum membaca video pertama, teori penulisan makalah yang pertama, kok langsung ke sini, nanti Anda bingung bagaimana cara penulisan yang benar. Saya kira itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.